Alhamdulillah sehat Pak Panggi. Jadi luar biasa nih Pak Panggi. Nah kita sebentar lagi akan melakukan coaching ya Pak Panggi. Ya. Nah nanti sebelum coaching ini dilaksanakan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Ya pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kali ini, coach dan coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Pak Panggi itu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah jangan lupa prosesnya harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada Pak Panggi adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini Pak? Ya, terima kasih Pak Arify. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan nanti adalah yang pertama itu desain. Yang kedua adalah nanti mendengarkan secara aktif apa yang coach disampaikan, dan juga yang ketiga itu memberikan pertanyaan kepada coach dengan pertanyaan yang berbobot begitu Pak. Oke. Baik, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Pak? Untuk kompetensi yang secara spesifik saya ingin kembangkan adalah ada dua. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach gitu Pak. Oke, kemudian yang terakhir Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini Pak? Jadi saya ingin proses coaching kali ini nanti coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menentukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Jadi nanti saya harapkan coach bisa mendapatkan gambaran-gambaran untuk menemukan solusi gitu Pak. Baik, saya kira demikian dulu ya Pak Panggi untuk pra-observasinya kali ini. Silahkan Pak Panggi melakukan observasi terhadap coach dengan baik. Ya, terima kasih sekali Pak. Sama-sama Pak Panggi. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Eka, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Panggi. Mohon maaf, tadi Pak Eka sepertinya mencari saya karena tadi kebetulan saya sedang ngajar. Jadi belum bisa menemui Pak Eka tadi. Ada yang perlu didiskusikan Pak Eka? Betul sekali Pak Panggi. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Pak Panggi pada hari ini. Oh gitu, jadi memang ada suatu hal yang perlu kita diskusikan ya begitu ya. Tapi mohon maaf sebelumnya, nanti barangkali kita tidak punya waktu lama, mungkin hanya sekitar 10 atau 15 menit lah kita diskusikan untuk hal ini. Jadi apa yang mau disampaikan oleh Pak Eka? Jadi begini Pak Panggi, saya ini memperhatikan bahwa teman-teman guru di sekolah saya itu masih merasa bingung dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, itu terutama terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada murid dan pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi. Sebagian besar teman-teman dari guru saya itu masih menggunakan model teacher centered, misalkan model ceramah, dan belum menggunakan media yang bervariasi. Padahal pada masa saat ini kan guru dituntut untuk selalu belajar menjadi agen perubahan dan beradaptasi dengan teknologi. Jadi kalau bisa saya simpulkan, permasalahan yang dihadapi itu tentang kegalauan atau tentang kebimbangan tentang guru dalam implementasi kurikulum merdeka, yang spesifiknya yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid gitu ya Pak ya. Jadi mencoba pembelajaran berdiferensiasi gitu Pak. Betul sekali Pak Panggi. Jadi rekan guru itu masih menerapkan
teacher center dan masih menggunakan model ceramah lah, model masa lalu gitu, untuk semua kelas dan semua murid. Gitu. Baik. Saya bisa menangkap hal itu. Jadi kira-kira dari percakapan kita kali ini, apa yang ingin Pak Eka dapatkan? Dari percakapan hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan dari teman-teman guru dalam menerapkan pendekatan dan model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka. Jadi harapannya seperti itu ya. Untuk selanjutnya itu keinginan apa yang ingin dirubah, yang Pak Eka itu ingin rasakan apapun lihat dari rekan-rekan gurunya Pak Eka itu. Saya menginginkan agar nanti rekan-rekan guru di tempat saya mengajar itu dapat menerapkan kurikulum merdeka dengan baik, kemudian model pembelajaran yang bervariatif, kemudian mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, memanfaatkan teknologi pembelajaran juga, sehingga anak-anak itu lebih antusias dan bahagia dalam belajar. Oke, jadi dari apa yang Pak Eka sampaikan itu, Pak Eka ingin rekan-rekan guru dapat menerapkan model pembelajaran yang bervariasi, terus pembelajaran yang berdiferensiasi, dan dapat juga dikatakan sebagai kondisi yang ideal itu pengennya Pak Eka itu kan bisa digambarkan di level 10 gitu lah ya, level sempurna. Jadi kira-kira ini rekan-rekan guru di sini menurut Pak Eka ini berada di level berapa Pak? Menurut Pak Eka ini? Sepertinya kalau saat ini saya merasa masih berada pada level 6, Masih berdasarkan pengamatan saya. Jadi sebenarnya level 6 itu sudah masuk kategori bagus itu sebenarnya. Jadi dari hal itu kira-kira dari kondisi saat ini ingin ditingkatkan ke level berapa kalau tujuannya Pak Eka itu? Dari 6 mungkin ke level 8 lah, karena saya merasakan juga kita masih baru belajar mengimplementasikan kurikulum merdeka. Jadi dari level 6 menuju ke 8 ya. Jadi kita akan menaikkan menuju 2 level ke atasnya. Terus kira-kira apa sih yang akan dilakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Pak Eka? Sebetulnya saya masih memikirkan juga, berusaha memikirkan bagaimana rencana atau tindakan yang akan saya lakukan untuk masalah itu. Tapi mungkin seperti kegiatan mentoring dan pendampingan individu. Jadi rencananya Pak Eka itu akan melakukan mentoring dan pendampingan individu ya, gitu ya. Kira-kira ada strategi lain nggak yang pernah Pak Eka terapkan dan teman-teman itu nyaman dengan strategi tersebut gitu? Mungkin untuk strategi lain saya akan coba berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau semacam workshop lah, IHT, berbagai praktik baik dan open class yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi, khususnya dalam hal pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid dan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oh gitu Pak. Nah, sebenarnya itu sudah merupakan rencana yang sangat baik sekali Pak Eka. Jadi ada pendampingan individu, mentoring, workshop ataupun IHT atau pelatihan, dan juga berbagi praktik baik ataupun open class, dan itu kalau dilaksanakan itu sangat baik sekali. Dan dari berbagai strategi tersebut yang kira-kira ini dalam waktu dekat sekali untuk mudah dilaksanakan atau direalisasikan menurut Pak Eka apa? Sepertinya yang paling mudah itu untuk direalisasikan adalah mentoring dan berbagi praktik baik, karena kalau tadi IHT atau pelatihan kan memerlukan persiapan yang matang dan butuh waktunya itu tidak sebentar dan butuh biaya juga.
kemudian ada juga kesulitan mencari narasumber yang kompeten. Jadi saat ini yang mungkin bisa direalisasikan secepatnya adalah mentoring dan berbagi praktik baik. Oke, jadi untuk yang paling dekat untuk dilaksanakan itu mentoring dan berbagi praktik baik. Dan ini Pak Eka jika melakukan hal tersebut, menurut Pak Eka memerlukan support ataupun bantuan kira-kira dari siapa? Mungkin saya rencananya akan meminta bantuan dari rekan guru yang lebih paham dan mahir akan tentang IT, kemudian pada kepala sekolah juga akan memberikan ruang dan waktu untuk kegiatan mentoring dan berbagi praktik baik. Oke, bagus sekali Pak Eka. Jadi untuk merealisasikannya Pak Eka itu akan berkolaborasi dengan rekan guru dan juga kepala sekolah ya. Kira-kira untuk hal itu rencananya kapan akan dilaksanakan? Mungkin secepatnya ya Pak. Saya akan mulai laksanakan minggu depan. Minggu saya yang pertama akan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan kemudian kolaborasi dengan rekan guru untuk melaksanakan kegiatan mentoring dan berbagi praktik baik ini. Oke, jadi sangat baik sekali Pak untuk dilaksanakan perubahan secepatnya. Dan saya jadi penasaran ini, ingin menunggu hasil dari proses mentoring dan berbagi praktik baik yang akan dilakukan. Terus kira-kira apa komitmen Pak Eka ini jika upaya yang dilakukan ini sudah berhasil untuk meningkatkan kompetensi guru? Mungkin jika upaya nanti saya berhasil, saya akan membentuk sebuah komunitas praktisi atau komunitas belajar di sekolah. Rekan-rekan guru akan bisa saling berbagi dan membiasakan refleksi pembelajaran yang sudah kami lakukan. Oke, jadi itu suatu terobosan yang menurut saya baik sekali itu Pak. Dan kira-kira dari hasil percakapan dari yang saat ini kita lakukan, apa yang Pak Eka dapatkan dari percakapan kita dari awal tadi? Dari percakapan hari ini saya merasa lebih lega karena sudah mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk meningkatkan kompetensi rekan-rekan guru dalam menerapkan kurikulum merdeka dan berbagi praktik baik. Oke, alhamdulillah sekali ya Pak Eka ya. Jadi sekarang Pak Eka itu sudah memiliki gambaran untuk menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif dan berdiferensiasi. Jadi saya akan tunggu Pak kabar baik dari Pak Eka setelah melakukan mentoring dan berbagi praktik baik kepada rekan sejawat ataupun rekan guru tadi. Nanti hasilnya tolong saya diberitahu apakah ada perubahan. Seperti itu ya Pak ya. Terima kasih sekali Pak. Jadi saya kira ini percakapan kita ini cukup sampai di sini. Jadi nanti semoga apa yang Pak Eka rencanakan dan dilaksanakan nanti bisa berjalan lancar ya Pak ya. Amin Pak. Kemudian saya ucapkan terima kasih bagi Pak Pangki sudah meluangkan waktunya dan mendengarkan keluh kesah saya. Semoga nanti apa yang saya lakukan ini bermanfaat dan kemudian bisa membawa perubahan di sekolah. Sama-sama ya Pak, saya ucapkan juga terima kasih karena sudah berbagi pengalaman apa yang Pak Eka amati ini bisa juga bermanfaat bagi saya. Jika saya menemui masalah yang sama nanti saya juga akan bisa melakukan hal yang sama apa yang dilakukan oleh Pak Eka. Lain kali jika ada hal yang perlu diceritakan, disampaikan, jangan sungkan-sungkan hubungi saja saya ataupun nanti bisa ketemu kita ngobrol di sekolah. Mungkin kira-kira begitu dulu. Terima kasih sekali. Semoga nanti dalam melaksanakan rencana aksi tersebut bisa berjalan sukses. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Panggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bibi. Iya, tadi Pak Panggi sudah melakukan coaching kepada Pak Eka ya. Iya. Nah, sebelum penutupan Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Pertama, apa yang sudah Pak Panggi lakukan pada saat melakukan
coaching terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan. Jadi coaching yang tadi saya lakukan itu saya merasa sudah melakukan alur tirtanya itu sudah berjalan Pak. Jadi dari menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah saya laksanakan semua. Terus bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya dari dirinya sendiri. Begitu Pak. Terima kasih penjelasannya Pak Panggi. Jadi menurut saya sebagai observer, proses coaching yang tadi sudah berjalan itu sudah dilaksanakan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Pak Panggi tadi juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Coaching juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching, ya artinya ada tadi memberdayakan proses kreatif dan ada pertanyaan-pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh Pak. Kemudian pertanyaan terakhir, kompetensi apa yang ingin diterapkan dalam melakukan proses coaching? Jadi kompetensi yang ingin saya terapkan agar proses coachingnya berjalan lebih mengalir lagi itu yang pertama itu saya bisa lebih memahami proses alur tirtanya Pak. Jadi dari alurnya itu bisa tertata dengan baik sehingga nanti bisa melakukan coaching dengan baik dan juga dan saya bisa memberikan pertanyaan yang lebih berbobot kepada coachingnya Pak. Seperti itu. Ya. Baik Pak Panggi, semoga ke depan kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Dan kemudian observasi kita hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Panggi. Pak. Ya. Sekali. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Nabibi hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Eka gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik juga Pak Nabibi. Alhamdulillah Pak Nabibi. Sebelum kita hari ini melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Kemudian pada coaching hari ini, coach dan coach akan saya amati dan mulai dengan rubrik penilaian. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Pak Nafifi memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa prosesnya harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begitu Pak Nafifi. Kemudian pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Nafifi adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan pada kegiatan coaching kita kali ini. Ya, baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke. Baik, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan dikembangkan nanti secara spesifik yang ingin nanti diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin diobservasi yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Ya. Kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin proses coaching kali ini berharapnya coaching ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak. Oke, bagus sekali Pak Nabibi. Mungkin hanya demikian dulu ya pra-observasinya kali ini. Silahkan nanti setelah ini Pak Nabibi melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak Nabibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tami.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Afifi, Gimana kabarnya Pak Panggi? alhamdulillah Mas. Jadi saya sehat. Bagaimana dengan Pak Afifi? Alhamdulillah baik juga Pak. Pak Panggi katanya tadi pagi ada yang mau didiskusikan, apakah betul begitu Pak? Iya Pak. Jadi saya memang mau mendiskusikan sesuatu karena tadi kebetulan saya lihat Pak Afifi lagi sibuk, jadi saya minta waktunya untuk saat ini gitu Pak. Oh iya, mohon maaf tadi memang agak sibuk Pak Panggi. Nah, untuk saat ini saya ada waktu kira-kira 10 sampai 15 menit untuk kita ngobrol-ngobrol ya. Semoga cukup waktunya. Jadi kira-kira apa yang mau disampaikan Pak Panggi? Jadi begini Pak, untuk lingkungan belajar saya kan saya amati teman-teman guru itu masih merasa kebingungan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Jadi kan kurikulum merdeka itu diharapkan bisa mengadaptasi pembelajaran berdiferensiasi, terus berpusat pada murid. Ya. Tapi saya lihat untuk teman-teman ini masih merasa kebingungan, jadi mereka masih menggunakan sistem lama, pembelajaran dengan dengan metode lama, yaitu dengan berpusat dengan pada guru, masih bersama dan lain sebagainya, seperti itu Pak. Ya. Oke kalau begitu, kalau saya garis bawahi berarti permasalahan yang dihadapi itu tentang kegalauan rekan guru ya dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, spesifiknya yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid dan pembelajaran berdiferensiasi. Betul begitu ya Pak? Ya, jadi memang betul begitu. Jadi saat ini guru masih menerapkan metode teacher center dan menggunakan metode atau model ceramah tanpa menggunakan bahan peraga atau alat lain untuk menambah menarik pembelajaran gitu Pak. Baik, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa ini yang Pak Panggi ingin dapatkan? Saya mengharapkan dari percakapan ini saya menemukan solusi bagaimana untuk memberikan masukan kepada rekan sejawat, rekan-rekan guru untuk menerapkan pembelajaran kurikulum merdeka dengan pusat pada murid agar nanti pembelajaran sesuai dengan apa harapan yang pemerintah terapkan gitu Pak. Oke. Jadi harapannya adalah ada perubahan pada rekan-rekan Pak Panggi ya. Iya. Nah, kira-kira perubahan apa yang ingin Pak Panggi lihat atau ingin dirasakan gitu, di rekan-rekannya Pak Panggi gitu? Jadi saya ingin melihat rekan-rekan itu bisa menerapkan pembelajaran sesuai dengan kurikulum merdeka dengan baik, dengan model pembelajaran yang bervariasi, maupun menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan memanfaatkan teknologi pembelajaran sehingga anak-anak itu lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran gitu Pak. Oke, dari apa yang disampaikan oleh Pak Panggi tadi bahwa ketika rekan-rekan guru dapat menerapkan model pembelajaran bervariasi, pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dikatakan sebagai kondisi ideal ya. Iya. Dan itu berarti di level 10. Iya. Nah, kira-kira rekan-rekan guru di sini ini saat ini berada di level berapa Pak Panggi? Saya mengamati dari hasil analisis saya itu rekan-rekan guru itu masih pada nilai 6 ataupun kurang dari 7 lah gitu Pak. Jadi masih agak kurang sekali gitu ya. Ya, 6 atau kurang dari 7. Nah, Oke. ini sebenarnya ya sudah merupakan modal yang cukup bagus Pak. Kira-kira dari kondisi saat ini yang ingin ditingkatkan ke level berapa kompetensi dari rekan-rekan guru di sekolah Pak Panggi? Saya sebenarnya inginnya 10 Pak, tapi untuk Iya. Ideal ya 10 ya. 10 itu ideal, tapi kita kan perlu proses bertahap. Jadi Iya, tidak mungkin betul. dari 6 langsung bisa 10, itu memerlukan waktu yang tidak sebentar. Jadi Iya. mungkin saya tidak muluk-muluk, cukup di nilai 8 lah begitu Pak. Iya. Baik, berarti dari level 6 ke level 8.
Kira-kira untuk mencapai level 8 ini ya, kira-kira usaha apa yang akan dilakukan oleh Pak Panggi untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Saya juga sebenarnya masih memikirkan Pak, langkah-langkah yang tepat bagaimana agar saya bisa memberikan semacam rangsangan kepada teman-teman, memikirkan tindakan apa yang harus saya lakukan, misalnya bisa dari kegiatan monitoring ataupun pendampingan individu. Mungkin dari awalnya mungkin bisa itu dulu Pak. Oke, jadi rencananya akan melakukan mentoring atau pendampingan individu ya. Nah, kira-kira ada tidak strategi lain yang pernah Pak Panggi terapkan dan teman-teman itu nyaman dengan strategi tersebut? Mungkin strategi lain yang bisa diterapkan, mungkin saya bisa berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan workshop, IHT ataupun pelatihan ataupun berbagi praktik baik dan lain sebagainya yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid Pak. Jadi mungkin bisa diawali dari hal itu. Wah, ini rencana yang bagus sekali Pak. Jadi ada pendampingan individu, mentoring, workshop atau IHT ya, kemudian berbagi praktik baik dan open class ya. Nah, dari berbagai strategi tersebut yang saat ini kira-kira mudah untuk direalisasikan itu yang mana Pak? Mungkin yang paling mudah itu dari mentoring dulu. Mentoring bisa, terus berbagi praktik baik, terus untuk hal-hal lain misalnya pelatihan ataupun yang sejenisnya itu membutuhkan waktu yang perencanaan yang baik dari segi perencanaan biaya dan lain sebagainya. Untuk narasumber mungkin bisa dicarikan yang lebih kompeten. Jadi saat ini yang bisa direalisasikan segera mungkin adalah mentoring dan berbagi praktik yang baik Pak. Itu dulu. Nah, ini kira-kira untuk melaksanakan mentoring dan berbagi praktik baik ini, Pak Panggi ini memerlukan support atau bantuan dari siapa saja kira-kira? Saya rencananya akan minta bantuan rekan guru di sekolah saya yang mahir dalam bidang teknologi, misalnya rekan guru ataupun kepala sekolah. Jadi kira-kira mulai memberikan hal tersebut untuk kegiatan mentoring dan berbagi praktik yang baik Pak. Oke, bagus sekali Pak. Jadi untuk merealisasikannya Pak Panggi akan berkolaborasi dengan rekan guru dan kepala sekolah ya. Nah, kira-kira mulai kapan rencana ini akan direalisasikan Pak? Saya berpikir untuk merealisasikannya secepat mungkin bisa minggu depan Pak. Minggu depan saya akan mencoba berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga berkolaborasi dengan rekan guru untuk melaksanakan kegiatan mentoring dan berbagi praktik yang baik. Oke, keren sekali itu Pak. Jadi penasaran saya juga untuk menunggu hasil dari proses mentoring dan berbagi praktik baik yang akan dilakukan. Nah, kira-kira apa komitmen Pak Panggi jika upaya yang dilakukan tersebut berhasil untuk meningkatkan kompetensi guru? Jika upaya yang saya lakukan berhasil Pak, saya mungkin nanti bisa membentuk komunitas praktisi Pak di sekolah, sehingga kami akan saling berbagi dan membiasakan refleksi pembelajaran yang kami lakukan. Mungkin seperti itu Pak. Wah, hebat sekali itu Pak. Kira-kira dari hasil percakapan hari ini apa sih yang Pak Panggi dapatkan? Saya lebih merasa bisa lega, bisa berbagi masalah dan menghasilkan solusi. Jadi nanti saya bisa mendapatkan gambaran untuk meningkatkan kompetensi rekan-rekan guru dalam pembelajaran kurikulum merdeka melalui kegiatan mentoring dan praktik baik Pak. Alhamdulillah. Jadi sekarang Pak Panggi sudah memiliki gambaran untuk menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif dan berdiferensiasi ya. Nah, oke, saya tunggu kabar baik dari Pak Panggi ya setelah melakukan mentoring dan berbagi praktik baik kepada rekan sejawat.
Saya kira percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya Pak. Semoga rencana yang akan dilakukan berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat. Siap Pak, terima kasih sekali sudah meluangkan waktu saya berkeluh kesah dan membantu saya menemukan solusi. Dan saya mohon doa restu, semoga apa yang saya lakukan ini bermanfaat dan bisa terjadi perubahan yang baik di lingkungan sekolah saya. Sama-sama Pak, lain kali jika ada yang ingin diceritakan langsung saja menghubungi saya Pak, tidak usah sungkan. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya. Siap, terima kasih. Ya, oke, saya kira begitu saja Pak Pangge, sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamdi. Sama-sama Pak Pangge. Assalamualaikum Pak Nafifi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi Pak Nafifi sudah melakukan coaching kepada Pak Pangge. Nah, sebelum kita tutup ini Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan coaching pasca informasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Nafifi lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tadi yang Pak Nafifi inginkan? Jadi pada coaching yang saya lakukan tadi ini sudah menggunakan alur tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga di situ alur tirta sudah bisa atau sudah dapat menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahannya. Dan setelah saya observasi tadi Pak, menurut saya sebagai observer, proses coaching itu tadi sudah berjalan dengan baik, sesuai proses dan alurnya, sesuai alur tirta. Pak Nafifi juga sudah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Kemudian pertanyaan terakhir juga, kompetensi apa yang nanti ingin diterapkan dari proses kita melakukan coaching kali ini? Ya, jadi saya ingin bisa lebih memahami proses alur tirta Pak, sehingga dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, terutama dalam proses identifikasi Pak, sehingga nanti coaching ini bisa lebih mengemukakan apa saja permasalahan yang sedang dihadapinya. Oke Pak Nafifi, semoga depan kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik. Demikian observasi kegiatan kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita bersama. Saya cukupkan sekian, kemudian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eka. Assalamualaikum Pak Eka, sehat? Waalaikumsalam Pak. Pagi, siang. Alhamdulillah. Hari ini luar biasa sekali kita bisa bertemu dan pada saat ini kita akan melakukan sesi coaching. Dan sebelum sesi coaching ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Jadi pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Pak Eka memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee-nya, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon ataupun menanggapi pertanyaan dari Anda sebagai coach. Dan jangan lupa untuk prosesnya harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Untuk yang perlu saya tanyakan kepada Anda, apakah kompetensi yang akan dikembangkan pada coaching kali ini Pak? Kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama yaitu presence, kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga tentu memberikan pertanyaan yang betul. Oke, jadi ada 3 hal yang Anda kembangkan gitu ya.
Untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang akan diobservasi gitu Pak? Dari ketiga kompetensi spesifik yang ingin nanti diobservasi yaitu mendengarkan aktif dan kemudian terkait memberikan pertanyaan yang Ya baik Pak, jadi ada dua hal yang perlu dikembangkan nanti ya Pak ya. Untuk kemudian terakhir Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini Pak? nanti saya ingin proses coach saya kali ini bisa menemukan sebuah solusi dari permasalahan, kemudian menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Oke, jadi akan saya catat ya, jadi ada beberapa hal yang Anda akan tekankan nanti ketika coaching. Terima kasih untuk pra observasinya, mungkin cukup sampai di sini, nanti saya akan amati jenengan dan juga coachingnya. Terima kasih sekali Pak untuk waktunya. Kita setelah ini beberapa saat lagi kita laksanakan sesi coachingnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Siti. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Bagaimana kabarnya Pak Siti? Alhamdulillah baik. Baiklah gimana Pak? Alhamdulillah baik juga. Pak Nafifi, tadi katanya mau ada yang didiskusikan dengan saya. Apakah betul begitu Pak? Betul sekali Pak Eka. Jadi ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Pak Eka. Oke Pak, tapi karena waktu kita terbatas, mungkin hanya sekitar 10-15 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Jadi pada hari ini apa yang mau disampaikan oleh Pak Nafifi? Jadi begini Pak, saya ini memperhatikan bahwa teman-teman guru ini masih merasa bingung dalam implementasikan kurikulum Merdeka, terutama terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada murid dan pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, sebagian besar teman-teman ini masih menggunakan model ceramah, kemudian berpusat pada guru, dan belum menggunakan media yang bervariasi. Padahal saat ini kan guru ini dituntut untuk terus belajar, menjadi agen perubahan, dan bisa beradaptasi dengan teknologi. Oke Pak Nafifi, kalau saya garis bawahi berarti permasalahan yang dihadapi yaitu tentang kegalauan rekan guru dalam sebuah implementasi kurikulum Merdeka yang spesifiknya yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan pembelajaran berdiferensiasi itu ya Pak. Betul sekali Pak Eka. Jadi rekan guru di sekolah itu masih menerapkan teacher center dan menggunakan model ceramah untuk semua kelas dan semua murid. Baik, kira-kira dari diskusi kita kali ini apa yang ingin Pak Nafifi dapatkan? Dari percakapan hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan rekan-rekan guru dalam menerapkan pendekatan dan model pembelajaran yang lebih sesuai dengan kurikulum Merdeka. Oke, jadi harapannya nanti ada perubahan begitu ya. Nah, kira-kira perubahan apa yang ingin Pak Nafifi lihat dan ingin Pak Nafifi rasakan? Ya, jadi saya ingin agar rekan-rekan guru di sini ini dapat menerapkan kurikulum Merdeka dengan baik, model pembelajaran yang bervariatif, mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan memanfaatkan teknologi pembelajaran sehingga anak-anak itu antusias dan semangat serta bahagia di sekolah Pak. Oke, dari apa yang disampaikan Pak Nafifi tadi, ketika rekan-rekan guru dapat menerapkan model pembelajaran bervariasi, pembelajarannya berdiferensiasi, itu ketika dikatakan ideal adalah nilainya atau di level 10. Nah, kalau sekarang ini kira-kira berada di level berapa dari teman-teman Pak Nafifi? Jadi kalau berdasarkan apa yang saya rasakan dan saya amati itu kira-kira masih berada di level 6 Pak saat ini.
Oke, level 6 itu sebetulnya modal yang bagus. Kira-kira dari kondisi saat ini ingin ditingkatkan sampai ke level berapa kompetensi rekan-rekan guru itu? Barangkali ke level 8 Pak. Itu kalau sekolah saya sudah cukup bagus saat ini karena memang kita juga masih dalam tahap proses belajar mengimplementasikan kurikulum merdeka Pak. Oke. Baik, berarti dari level 6 nanti harapannya bisa ke level 8. Oke. Kira-kira usaha apa nih yang akan dilakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Ya sebenarnya saya juga masih berusaha memikirkan sih Pak apa rencana tindakan yang akan saya lakukan, tapi mungkin seperti kegiatan mentoring dan pendampingan individu Pak. Untuk strategi lain, jadi rencananya akan melakukan mentoring atau pendampingan individu nih. Kira-kira ada tidak strategi lain yang akan Pak Nafifi terapkan dan teman-teman itu nyaman dengan strategi tersebut? Strategi lainnya apa nih? Saya mungkin akan berkonsultasi dengan kepala sekolah kami Pak, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop atau IHT ya atau praktik baik, dan juga mungkin open class yang tujuannya yaitu untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid dan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Sebuah rencana yang bagus sekali itu Pak. Ada pendampingan individu, mentoring, workshop atau IHT, berbagi praktik baik dan open class. Kemudian kan itu banyak sekali strategi. Ya. Dari berbagai strategi tersebut yang saat ini kira-kira bisa direalisasikan itu yang mana? Sepertinya yang paling mudah untuk direalisasikan saat ini yaitu mentoring dan berbagi praktik baik Pak. Karena kalau pelatihan kan memerlukan persiapan yang matang, butuh waktu yang tidak sebentar dan juga butuh biaya serta harus mencari narasumber yang kompeten itu Pak. Jadi saat ini yang bisa direalisasikan segera adalah mentoring dan saling berbagi praktik baik antar teman Pak. Nah, untuk kegiatan mentoring kemudian berbagi praktik baik ini kan pasti memerlukan bantuan nih. Nah, kira-kira dari hal ini Pak Nafifi memerlukan bantuan dari siapa? Rencananya saya akan minta bantuan rekan guru di sekolah yang mahir dalam bidang teknologi pembelajaran Pak, dan juga tentunya kepada kepala sekolah agar memberikan ruang serta waktu untuk dapat melaksanakan kegiatan mentoring dan berbagi praktik baik Pak. Bagus sekali Pak Nafifi. Jadi untuk merealisasikannya Pak Nafifi akan bekerja sama dengan rekan guru dan kepala sekolah. Kemudian kira-kira kapan akan direalisasikan di sana? Rencananya secepatnya Pak. Jadi saya akan mulai melaksanakan minggu depan. Saya akan coba berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga dengan rekan guru untuk melaksanakan kegiatan mentoring dan berbagi praktik baik. Keren sekali Pak menurut saya. Jadi membuat saya penasaran dan menunggu hasil dari proses mentoring dan berbagi praktik baik yang akan Pak Nafifi lakukan. Kemudian kira-kira komitmen Pak Nafifi jika dari hasil upaya tersebut berhasil itu apa Pak Nafifi? Jika upaya saya tadi berhasil, maka saya akan membentuk komunitas praktisi di sekolah sehingga kami akan saling berbagi dan membiasakan refleksi pembelajaran yang kami lakukan. Tepat sekali itu Pak. Dan untuk hasil dari percakapan kita hari ini, apa yang Pak Nafifi dapatkan? Saya dari percakapan dengan Pak Rega itu saya merasa lebih lega Pak, lebih plong dan mendapatkan gambaran bagaimana cara meningkatkan kompetensi rekan-rekan guru di sekolah saya dalam menerapkan kurikulum merdeka melalui kegiatan mentoring dan berbagi praktik baik Pak. Alhamdulillah ya Pak Nafifi,
Jadi sekarang Pak Habibie sudah memiliki gambaran untuk menciptakan perubahan pembelajaran yang bervariatif dan berdiferensiasi. Oke, saya tunggu kabar baik dari Pak Habibie setelah melakukan mentoring dan berbagi baik kepada rekan sejawat. Kemudian saya kira pada kabar kita hari ini kita cukup sampai di sini ya. Semoga rencana yang akan dilakukan nanti masyarakat dengan lancar. Amin. Ya Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Semoga apa yang saya lakukan dan kita lakukan ini bermanfaat dan bisa membawa perubahan untuk sekolah Pak. Sama-sama Pak Habibie. Lain kali jika ada yang ingin diceritakan langsung ataupun ada keluh kesah yang lain, tidak usah sungkan untuk menghubungi saya. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Oke, itu saja Pak Habibie. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eka. Sama Pak Habibie. Iya. Oke, Assalamualaikum Pak Eka. Waalaikumsalam Pak Habibie. Tadi kita sudah melaksanakan sesi coaching yang dimana tadi Pak Eka sebagai coach dan tadi ada Pak Habibie yang jadi coachnya. Sebelum penutupan ini Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Eka lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan tadi Pak? Oke. Pada sesi coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Anggur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga Anggur Tirta tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan sendiri solusinya. Ya, jadi saya mengamati tadi menurut saya sebagai observer proses coaching tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik Pak, dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita, di mana Pak Eka juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coachingnya, dan lain sebagainya tadi sudah saya catat. Untuk pertanyaan yang terakhir Pak, kompetensi apa yang ingin diterapkan dari proses melakukan coaching kali ini? Yang jelas nanti saya lebih memahami proses Anggur Tirta sehingga dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Ya Pak, jadi Anda mempunyai semangat yang baik sebenarnya Pak ya. Semoga nanti kedepannya Anda dan saya dan kita semua itu bisa melakukan sesi coaching dengan lebih baik lagi. Kita juga bisa mengambil apa yang menjadi permasalahan dan kita juga mempunyai gambaran mengenai solusinya. Demikian observasi kali ini, semoga bermanfaat untuk panjenengan dan saya mengucapkan banyak sekali terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.